Baik, kita lanjutkan, saudara. Berikutnya adalah kita akan mengkritisi ide absurd tentang liberalisme. Saudara sekalian, ada kalimat yang cukup apa namanya ya, eh, cukup kuat sekali untuk kita renungkan tentang eh, rangkaian kalimat-kalimat ini dari seorang yang sangat tawadhu, Kiai Haji Hashim Asy'ari, dalam kitabnya Mawaid di halaman 33. Beliau mengatakan begini: pertahankanlah agama Islam, berusahalah sekuat tenaga memerangi orang yang menghina Al-Quran, menghina sifat Allah, dan tunjukkanlah kebenaran kepada para pengikut kebatilan dan penganut akidah sesat. Ketahuilah, jihad dalam usaha memerangi pemikiran-pemikiran tersebut adalah wajib. Ya, jadi ini kita berusaha untuk mengkritisi beberapa pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman, ide-ide atau ideologi-ideologi tadi, itu termasuk bagian dari jihad kita, ya. Jadi hukumnya adalah wajib. Nah, kali ini kita akan mengkritisi tentang paham atau pemikiran-pemikiran liberalisme. Saudara sekalian, di awal tadi sudah kita sebutkan tentang definisi. Nah, apa sebetulnya liberalisme itu? Jadi kita beri judul makna asal liberalisme. Kata liberalisme itu sebetulnya adalah aliran ketatanegaraan dan ekonomi, ya, yang menghendaki demokrasi dan kebebasan pribadi untuk berusaha dan berbisnis, ya, di mana pemerintah itu tidak boleh ikut campur. Ini kalau ingin Anda membaca lebih jauh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu mendefinisikan liberalisme seperti itu. Nah, kemudian menurut Alonso, ya, profesor sejarah dari Universitas Ohio di Amerika, liberalisme itu paham ekonomi dan politik yang menekankan adanya kebebasan, freedom, ya, kemudian persamaan, equality, dan yang ketiga adalah kesempatan, opportunity. Jadi sekali lagi, liberalisme itu paham ekonomi dan politik yang memadukan antara freedom, equality, dan opportunity. Nah, bila liberalisme awal itu ya apa namanya, sebelum 1900-an, ya, itu lebih menekankan pada hak-hak politik, ya, dulu sebelum tahun 1900-an. Maka kemudian setelah 1900-an itu liberalisme mencakup seluruh dimensi kehidupan. Kalau dulu hanya bicara tentang ekonomi, politik, maka sejak 1900-an liberalisme itu telah mencakup hampir seluruh dimensi kehidupan manusia, termasuk di dalamnya adalah liberalisasi di dalam hal pemikiran, gitu. Nah, apa itu liberalisasi pemikiran atau liberalisme pemikiran? Liberalisasi pemikiran atau liberalisme pemikiran dalam arti perlawanan terhadap doktrin-doktrin agama itu ya berpangkal dari peristiwa kelam kaum Kristiani sebetulnya. Lagi-lagi ini bukan dari tradisi Islam, ya. Di mana ketika itu dogma gereja yang cenderung memenuhi rasionalitas, bukan cenderung memenuhi tapi memusuhi rasionalitas, gitu, serta dominasi kaum agamawan terhadap tafsir-tafsir agama, ya, sehingga memicu perlawanan-perlawanan secara radikal. Maka inilah yang kemudian memicu terjadinya liberalisasi pemikiran. Mereka tidak mau dikungkung oleh gereja, ya, mereka tidak mau dikekang oleh dogma-dogma agama. Nah, kemudian pada akhirnya mereka secara radikal, ya, dogma-dogma agama, ya, dalil-dalil agama itu digeser oleh ideologi kematian Tuhan, ya. Mereka kemudian mengatakan God is dead, Tuhan itu telah mati. Dan akhirnya kemudian ya liberalisasi ini kemudian menjadi sekularisme. Akhirnya mereka kemudian tidak lagi ingin diatur kehidupannya itu dengan agama.
Nah, lebih dari itu, cara pandang manusia terhadap kehidupan tidak lagi didasarkan pada doktrin-doktrin agama, akan tetapi dengan prinsip yang sekularistik, memisahkan antara kehidupan ini dengan agama, dan materialistik. Segalanya ya diukur dari materi gitu. Nah, ini sejarahnya. Jadi sekali lagi, sejarah liberalisasi pemikiran atau liberalisme pemikiran itu ya perlawanan kaum intelektual terhadap dogma-dogma gereja yang cenderung memusuhi rasionalitas, sehingga mereka ingin bebas, liberal ya, sebebas-bebasnya, tidak diikat dengan aturan-aturan agama. Maka nanti liberalisasi itu ada kaitannya dengan sekularisasi. Nah, liberalisasi pemikiran dalam Islam itu juga ada ya, maka nanti teman-teman akan mengenal namanya JIL ya, Jaringan Islam Liberal, kira-kira begitu. Nah, ini suatu gerakan pemikiran yang berasal dari paham liberalisme yang lahir dan berkembang di barat ya. Maka gerakan ini juga dipengaruhi oleh cara berpikir manusia-manusia barat yang sekuler. Sehingga kalau di barat, liberal itu artinya bebas, ya, bebas dari gereja, bebas dari ikatan moral, ya, bebas dari agama, bebas dari Tuhan. Nah, ketika paham ini masuk ke dalam pemikiran Islam, maka kebebasan diartikan sebagai bebas menafsirkan agama, bebas menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan pikiran mereka masing-masing. Akibatnya hal-hal yang di dalam Al-Quran itu sudah jelas hukumnya, misalnya yang halal itu bisa menjadi haram, ya. Sesuatu yang bukan sunnah, itu bisa menjadi ya sunnah, atau sebaliknya, sesuatu yang wajib itu bisa menjadi sunnah, dan seterusnya dan seterusnya. Ini sekali lagi, pemikiran liberal itu juga tidak kemudian jauh dari pemikiran para kaum muslimin ya. Ternyata juga dari kaum muslimin pun ada juga yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran liberal dari barat tadi, sehingga banyak kita temukan ya di Indonesia ini, bahkan dari kalangan akademisi ya, dari kampus-kampus Islam lagi, pemikiran-pemikiran yang liberal. Misalnya kemarin yang cukup ramai tentang perzinahan gitu ya, dan seterusnya. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Nah, saudara sekalian, kalau kemudian kita jelaskan tentang asal-usul dan konsep tadi tentang liberalisme, maka sesungguhnya liberalisme itu ya bertentangan dengan Islam. Dalam segala bentuknya, baik itu pemikiran, perbuatan, perkataan, dan lain-lain. Itu semuanya bertentangan dengan Islam. Karena sesungguhnya manusia itu dalam pandangan Islam tidak bisa bebas sebebas-bebasnya. Namun, ya manusia dalam pandangan Islam itu terikat dengan hukum, yaitu hukum syariah. Bahkan sekecil apapun, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun ya kebaikan yang kita lakukan itu akan senantiasa dilihat dan dibalas oleh Allah ya. Dia terikat, perbuatan kita ini terikat dengan aturannya Allah. Sebaliknya sekecil apapun ya, syar, keburukan yang kita lakukan itu pun nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ada kebebasan, tetapi kita terikat gitu ya, tidak sebebas-bebasnya. Sehingga kalau pemikiran liberal tadi kan ya bebas dalam segalanya, pemikiran, perbuatan, perkataan. Nah, sehingga seorang muslim mesti berpikir ya, dan bertindak itu berdasarkan syariah, karena syariah itu mengikat kita ya, dengan memperhatikan hukum-hukum syariat, baik itu mana yang wajib, sunnah, yang mubah, yang makruh, ataupun yang haram. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah beriman di antara kalian hingga ia menjadikan hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa, kata Rasulullah. Ya, jadi kita ini tidak sebebas-bebasnya, tapi ada ikatan kita dengan aturan-aturan syariat. Bahkan dalam pandangan Islam, kafir dhimmi pun, ya, kafir dhimmi itu orang kafir yang tidak memusuhi Islam, yang tidak memerangi kaum muslimin, tapi mereka tunduk di bawah kekuasaan Islam, mereka pun juga harus tunduk terhadap syariat Islam dalam bidang muamalah dan
pidana, hudud ya, hukum pidana. Tapi dalam hal akidah dan ibadah ya mereka tetap memiliki hak ya, beribadah ya dan memiliki keyakinan sesuai dengan agama yang mereka anut. Tapi dalam hal muamalah mereka harus membayar pajak gitu ya, itu tetap tunduk dalam aturan syariat Islam. Itu begitu pandangannya. Baik, saudara sekalian. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya kita akan mengkritisi tentang sekularisme ya, sekularisme. Ada seorang yang bernama Suminto ya, menuliskan di dalam sebuah bukunya, dia mengatakan begini. Sekularisme itu merupakan akar dari liberalisme yang sejatinya masuk secara paksa ke Indonesia melalui proses penjajahan, khususnya oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, prinsip negara sekuler itu telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar Belanda tahun 1855 ayat 119 yang menyatakan bahwa pemerintah bersikap netral terhadap agama. Artinya tidak memihak salah satu agama atau mencampuri urusan agama. Maka teman-teman kalau melihat film Bumi Manusia ya maka di sana ya aturan-aturan agama, misalnya tradisi-tradisi agama itu ya tidak diakui oleh pemerintah Hindia Belanda ya ketika itu. Sehingga banyak kaum pribumi yang kehilangan hartanya ya, kehilangan hak warisnya dan lain sebagainya yang mestinya secara hukum agama itu diakui, tetapi oleh Belanda ya tidak diakui karena memang mereka tidak memihak salah satu agama, tidak mencampuri urusan agama. Ya, silakan nanti dilihat di film Bumi Manusia ya, itu kejadian yang ya pada masa lampau ketika Indonesia masih berada di bawah penguasaan Belanda. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat asal-usul paham sekularisme, lagi-lagi ini bukan paham yang datang dari Islam, ya dari masyarakat Islam, tetapi muncul di Eropa sekitar abad pertengahan. Yang ini tadi adalah melanjutkan liberalisme tadi. Nah, kemunculannya sebetulnya merupakan proses berpikir yang sehat karena adanya kompromi ya yang terjadi antara intelektual, filosof dan para tokoh gereja. Tadi dikatakan bahwa pada masa itu ada kungkungan yang begitu kuat, ada cengkeraman yang begitu kuat dari gereja, dogma-dogma gereja, sehingga membatasi proses berpikir, membatasi pemikiran-pemikiran para filosof, para intelektual, para filosof ya, sehingga ada gap antara kaum intelektual dengan para tokoh gereja. Bahkan kita bisa baca dalam sejarah ketika itu banyak para intelektual, para filosof yang dihukum pancung ya, dihukum gantung oleh gereja karena menyalahi dogma-dogma gereja. Dulu ketika bicara tentang planet bumi misalnya ya, kalau menurut dogma gereja ketika itu ya bumi itu posisinya adalah diam saja ya, tidak mengelilingi matahari. Tapi kita tahu ada Kopernikus, Galileo ya dan lain sebagainya itu dibunuh oleh kalangan gereja karena dianggap mereka menyebarkan paham bid'ah. Paham bid'ah itu istilah Latinnya heretik ya, yang bertentangan dengan isi Alkitab karena Alkitab mengatakan bumi itu tidak mengelilingi matahari. Sementara menurut hasil pemikiran para intelektual, para ilmuwan ketika itu, ya bumi itu bergerak mengelilingi matahari. Karena pendapat mereka menyalahi gereja, maka kemudian mereka dibunuh, kira-kira begitu. Nah, maka ketika itulah masyarakat Eropa bangkit menentang dominasi gereja. Nah, sebagai komprominya, maka kemudian peran gereja harus diminimalisir, dijauhkan dari kehidupan. Jadi intinya gereja itu jangan mencampuri urusan dunia, urusan ilmu pengetahuan, kira-kira begitu.
Nah, inilah asal usulnya paham sekularisme. Jadi sekularisme itu sekali lagi paham yang mengatakan agama itu tidak usah ngurusi urusan dunia. Ya, kalau soal agama itu urusan privasi masing-masing orang, sehingga tidak boleh agama itu ngatur kehidupan manusia ini di dunia dalam menjalani kehidupannya. Nah, inilah asal-usul sekularisme. Nah, saudara sekalian, lantas apakah eh, sekularisme itu juga memiliki dampak ya bagi kehidupan kita, terutama kaum muslimin? Tentu saja, sekularisme ini dampaknya sangat membahayakan. Ya, kenapa? Ya, karena ide sekulerisme atau ide sekularisme itu asas dari ideologi kapitalisme. Ya, dan kita tahu kapitalisme itu sudah terbukti bangkrut ya. Dan sekarang ini banyak negara-negara yang menganut kapitalisme sudah pada resesi sekarang ini. Dan inti dari ideologi kapitalisme itu juga sama, menyingkirkan peran dan fungsi agama dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan. Kalaupun tetap mau mempertahankan agama, ya agama hanya diberi peran yang bersifat moral saja. Sehingga sekali lagi sekularisme itu berbahaya, khususnya bagi kaum muslim karena menihilkan atau meniadakan peran dan fungsi Islam untuk mengatur masyarakat. Nah, dengan asas sekularisme ya semua yang berbau syariat itu akan ditolak gitu. Ya misalnya kalau dalam pandangan Islam minum-minuman yang minuman keras atau beralkohol atau minuman yang memabukkan itu kan hukumnya haram ya, haram untuk memproduksi, haram untuk menjualnya, haram untuk menjadi perantara, haram untuk memakan hasil penjualannya. Pokoknya semua rantai produksi distribusi itu semuanya tidak diperbolehkan dalam pandangan Islam. Nah, sementara ideologi kapitalisme tidak peduli dengan itu semua. Yang penting ada kebutuhan ya, itu adalah peluang untuk menciptakan pasar. Ya, ada kebutuhan pasti ada sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan itu dengan memproduksinya. Tidak peduli apakah sesuatu itu haram atau halal. Maka kalau ide sekularisme itu diterapkan ya maka kaum muslimin ya akan kehilangan akan kehilangan katakanlah kesempatan untuk bisa menjadi sosok muslim yang taat ya karena tidak boleh lagi kemudian ada pembatasan-pembatasan kaitannya dengan khamr ya dengan perzinahan dan lain sebagainya karena bagi ideologi kapitalisme apapun akan dilakukan yang penting mendapatkan keuntungan. Nah, sementara Islam itu ada aturan-aturan yang memang harus ditegakkan baik dalam lingkup pribadi, keluarga maupun masyarakat agar kehidupan ini menjadi sejahtera, menjadi bahagia. Ya, nah ini sangat membahayakan. Nah, tidak hanya itu, sekularisme juga berbahaya bagi akidah ya, kaum muslimin. Karena sekularisme akan mendorong terjadinya liberalisasi pemikiran dalam segala bidang. Ya, sehingga kita saksikan orang-orang barat memang ya membuang segala sesuatu yang berbau doktrin agama. Mereka ingin mengembalikan segala sesuatu kepada kekuatan akal manusia, termasuk melakukan reorientasi terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia, kehidupannya, hakikat manusia, dan keberadaan alam semesta ini. Maka ini membahayakan akidah umat. Nah, yang kedua, munculnya berbagai aliran pemikiran seperti Marxisme, eksistensialisme, Darwinisme, Freudianisme, dan sebagainya itu juga memisahkan antara ide-ide metafisik ataupun spiritual tertentu, termasuk memisahkan gejala-gejala keagamaan dengan kehidupan. Jadi mereka ingin menghilangkan urusan dunia ini dari keterlibatan agama gitu. Jadi mereka ingin bebas, itu berarti liberalisme, dan ingin memisahkan antara urusan agama dengan urusan dunia, itu sekularisme. Maka sebetulnya antara liberalisme dan
sekularisme itu saling support gitu ya. Sekularisme mendorong munculnya liberalisme. Liberalisme itu juga kemudian semakin menguatkan adanya sekularisme. Nah, itulah kemudian bahayanya sekularisme terhadap agama. Nah, sekularisme itu juga meniscayakan pluralisme agama yang tadi memiliki 3 pilar tadi, kebebasan, kesetaraan, dan netralitas. Ya, jadi negara memperbolehkan pengamalan agama apapun dalam batasan-batasan tertentu. Ya, jadi tidak tidak begitu banyak ngurusi ya, agama masyarakatnya, warganya. Yang kedua prinsip kesetaraan, yang ketiga prinsip netralitas. Nah, dari prinsip pluralisme agama muncul pandangan bahwa semua agama ya harusnya dipandang sama, kedudukannya sama, namun hanya boleh mewujud dalam area yang paling pribadi, ya, dalam kehidupan privat dari pemeluk agamanya sendiri. Jadi inilah yang kemudian agama tidak lagi mengurusi ya ritual-ritual ibadah ya dari para pemeluknya. Itu diserahkan sendiri-sendiri. Intinya agama tidak ingin mencampuri urusan kehidupan masyarakat. Nah, saya kira itu tentang sekularisme, bahayanya bagi akidah, ya, bagi kehidupan bermasyarakat. Nah, akhirnya saudara, sekularisme tentu ditolak oleh Islam. Pemisahan agama dari kehidupan dan tidak menjadikan Islam sebagai aturan penyelesaian segala problem kehidupan tentu bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan syariat Islam, dan itu hukumnya adalah haram. Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Jadi, hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Jadi jangan diambil sebagian-sebagian saja, tapi masuk Islam itu secara kafah. Ayat ini sebenarnya turunnya ketika ada beberapa orang Yahudi yang menyatakan masuk Islam. Nah, kemudian mereka menemui Rasulullah, ya Rasulullah, kami sudah bersyahadat, kami sudah masuk Islam, tetapi kami ini masih senang dengan ibadah-ibadah agama kami dulu. Kalau Yahudi itu kan mengenal ada Yaumus Sabt ya, ada hari Sabtu ya, mereka melakukan ritual di hari Sabtu. Jadi mereka sudah masuk Islam tapi menyatakan masih senang menjalankan ibadah di hari Sabtu, agama Yahudi mereka dulu. Maka kemudian turun ayat ini. Ya, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Tinggalkan agamamu yang dulu. Ya, jadi jangan kau pisahkan ya, agama itu dalam kehidupan. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Al-Maidah ayat 44. Nah, itu tadi tentang sekularisme. Terakhir, saudara sekalian, ini tentang komunisme, dan saya kira ini tema yang hari-hari ini sangat hangat ya, tentang komunisme menjelang 30 September itu biasanya menjadi perbincangan yang sangat ramai di medsos. Nah, apa itu komunisme? Saudara sekalian, komunisme itu diartikan sebagai paham. Sekali lagi, isme itu artinya paham ya, atau ideologi. Yang sebetulnya komunisme itu pada awalnya adalah ideologi di bidang politik yang dipelopori oleh Karl Marx dan Friedrich Engels ya, yang mana pada awalnya mereka hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantikannya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara. Nah, silakan dibaca detail di Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi komunisme. Nah, sehingga komunisme itu paham yang menekankan kepada kepemilikan bersama atas alat-alat produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, ya, yang bertujuan untuk mencapai masyarakat yang makmur. Masyarakat komunis yang tanpa kelas. Jadi nggak ada orang kaya, nggak ada orang miskin, pokoknya sama rata, sama rasa, kira-kira begitu. Itu ideologi komunis begitu. Dan semua orang itu sama. Komunis artinya orang yang menganut ideologi komunisme. Jadi kalau
Ada komunisme itu paham, kalau komunis itu orang yang menganut paham komunisme. Nah, di sisi lain, komunisme itu juga merupakan ideologi, ya, di samping tadi ya, jadi menekankan kepemilikan bersama, komunisme itu juga mendasarkan segala sesuatu itu pada materi. Ya, karena bersandar kepada prinsip materialisme, maka komunisme itu tidak menerima adanya mitos, takhayul, dan agama. Hal-hal yang sifatnya itu metafisik ya, atau sesuatu yang tidak kelihatan, ya, surga, neraka, Tuhan, itu kan sesuatu yang tidak kasat mata itu ya, yang sifatnya tidak bisa dilihat, maka mereka tidak mengakui itu karena mereka prinsipnya adalah materialisme. Ya, bahkan agama itu bagi komunisme itu dianggap sebagai candu. Ya, candu itu apa ya? Candu itu ya yang memabukkan kira-kira gitu ya. Yang membuat orang berangan-angan, berhalusinasi dan tidak rasional lagi. Maka dengan demikian, ya komunisme itu ideologi yang anti agama. Komunisme adalah ideologi yang tidak mengakui adanya Tuhan, karena Tuhan itu kan tidak kelihatan. Ya, tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, atau sering kita kenal dengan istilah ateisme, anti Tuhan, tidak percaya dengan adanya Tuhan. Tidak percaya hal-hal yang gaib karena dianggap sebagai mitos dan takhayul. Nah, prinsip dasar itulah yang kemudian ditanamkan oleh Karl Marx ya dalam membangun ideologi komunismenya. Nah, sehingga sekarang kalau ada orang mengatakan komunisme itu sudah bangkrut, nggak akan ada lagi komunisme. Ya, itu adalah komunisme dalam bidang ekonomi. Ya, ya memang kita bisa melihat Rusia sudah bangkrut ya, di Soviet dulu sudah bangkrut ya. Kemudian partai komunis di Indonesia juga sudah tidak ada, tetapi paham komunisme itu tidak akan pernah bangkrut. Yang namanya ideologi itu tidak akan pernah mati. Ya. Barangkali kalau secara ekonomi sekarang yang menerapkan sistem ekonomi komunis, sosialis itu ya hanya Korea Utara gitu ya, sama mana Kuba ya. Ya, yang lain-lain sudah pada bangkrut. Tapi sebagai sebuah paham, ya, komunisme itu tidak akan pernah hilang gitu ya. Nah, ini yang harus kita waspadai, maka di Indonesia dikenal dengan bahaya laten komunisme. Sebuah bahaya yang suatu saat bisa muncul lagi. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, berkata dengan hal itu, saudara, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menyebutkan termasuk keyakinan yang kufur, ya, bertentangan dengan akidah yang benar, yang menyelisih syariat yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalam ialah keyakinan yang menyimpang atau ateis tadi, anti Tuhan. Kalangan pengikut Marx, Lenin, ya, Stalin gitu ya, serta para penyeru ateisme dan kekufuran. Jadi ideologi-ideologi ini oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz itu dikatakan sebagai ideologi-ideologi yang menyimpang, ya, yang sesat, ya. Nah, mereka memiliki ideologi yang mengingkari kehidupan akhirat, mengingkari surga, dan mengingkari adanya neraka. Nah, jadi, dan ini pun termasuk keyakinan yang kufur, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz. Nah, inilah fatwa-fatwa ulama kaitannya dengan komunisme. Nah, baik saudara, ini telaah kritis dari beberapa ideologi-ideologi ya hasil pemikiran manusia ya, yang tentu saja terkait dengan eksistensi agama. Yang kemarin dalam pertemuan pertama kita bahas bahwa mayoritas warga dunia ini memeluk agama, meskipun memang muncullah ide-ide baru, paham-paham baru, ideologi baru terkait dengan agama, yaitu pluralisme, sekularisme, liberalisme, dan juga komunisme. Nah, ini semua perlu kita waspadai. Saya kira itu penjelasan dari saya. Selanjutnya di dalam Classroom juga sudah saya sampaikan beberapa jurnal ya, hasil tulisan dari Lembaga Kajian Keislaman di Gontor, ya kaitannya dengan bagaimana pandangan Islam terkait dengan komunisme. Saya ada 2 file, nanti silahkan dibaca sebagai pengayaan ya dari apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini.
Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu minggu depan dalam pembahasan berikutnya, yaitu tentang akidah. Dan selanjutnya silakan nanti dikerjakan, ada kuis 10 soal, silakan dijawab, nanti linknya bisa Anda lihat di menu tugas ya yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.